Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bimbingan konseling, yaitu penyusunan program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu layanan bimbingan konseling sekolah komprehensif. Nah, akhir-akhir ini muncul istilah komprehensif, yaitu ada beberapa premis dasar yang menegaskan istilah tersebut. Yang pertama ada tujuan bimbingan konseling bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Artinya, dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, ada program bimbingan konseling bersifat pengembangan, yaitu meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan bimbingan konseling lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi pengalaman belajar tertentu. Yang ketiga ada program bimbingan konseling melibatkan kolaborasi antar staf, yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif berstandar pada asumsi bahwa tanggung jawab semua kegiatan bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah. Terus yang keempat ada program bimbingan konseling dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, terus evaluasi dan berkelanjutan. Yang kelima ada program bimbingan konseling ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program Bowers and Hodge. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen program bimbingan dan konseling. Dalam buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan BK dalam konseling dalam jalur pendidikan formal, dijelaskan bahwa program BK mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar bimbingan, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, sama dukungan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari poin ke poin. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Tujuan pelayanan ini untuk membantu semua konseling agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain, membantu konseling agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Fokus pengembangan pelayanan ini untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar, dan karir. Yang kedua ada pelayanan responsif. Pelayanan ini merupakan pemberian bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Tujuan pelayanan ini untuk membantu konseling agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseling yang mengalami hambatan dan kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Fokus pengembangan pelayanan ini bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseling. Lalu yang ketiga ada perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konselor agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya.
Tujuan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi konseling untuk merencanakan, memonitor dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Yang keempat ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek pengembangan jejaring atau networking, kegiatan manajemen, serta riset dan pengembangan. Terima kasih. Selanjutnya, urgensi manajemen BK. Tujuan dari manajemen bimbingan konseling itu adalah mengembangkan potensi diri peserta didik tersebut. Ketika peserta didik belum dapat mengenali potensi diri pribadinya, guru BK diharapkan mampu mengenali potensi yang dimiliki peserta didik tersebut dan kemudian membantu untuk mengembangkannya. Kemudian, di antara tujuan yang lain adalah menjadikan bimbingan konseling tersebut menjadi produktif, efektif, dan efisien. Maksudnya adalah bimbingan konseling dalam suatu sekolah itu benar-benar terlaksana maksimal. Dan dalam pelaksanaannya, bimbingan konseling itu dapat berjalan secara maksimal. Terlebih, dalam bimbingan konseling tersebut dapat tercapai tujuan dari bimbingan konseling tersebut dan juga tercapainya tujuan dari lembaga sekolah tersebut. Ternyata, manajemen bimbingan konseling tersebut mempunyai beberapa prinsip dalamnya. Mari kita simak prinsip-prinsip bimbingan konseling tersebut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Guru BK harus membuat perencanaan apa saja yang akan menjadi target dalam bimbingan konselingnya. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan pengorganisasian agar pelaksanaan mudah. Selain itu, dengan adanya pengorganisasian, tugas dari guru BK menjadi terbantu dan tujuan serta target dalam pelaksanaannya tercapai lebih mudah. Yang ketiga, penyusunan personalia, staffing. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling, adanya petugas-petugas yang bertindak dalam mensukseskan bimbingan konseling yang ada di sekolah tersebut. Keempat, pengarahan dan kepemimpinan, leading. Dalam prinsip ini, guru BK memberikan pengarahan terhadap peserta didiknya dan juga memimpin atau membimbing peserta didiknya, memecahkan masalah yang terjadi pada peserta didik tersebut. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Selain keempat prinsip di atas, guru BK juga berperan sebagai pengawas masalah-masalahnya yang perlu diselesaikan dalam sekolah tersebut. Dalam bimbingan konseling, kerangka hubungan terstruktur antara berbagai macam bidang atau berbagai keduanya dalam pelayanan BK. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Riyad Ahmad akan melanjutkan materi, yaitu mengenai penyusunan program bimbingan dan konseling sekolah komprehensif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang konselor itu harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK itu harus menjadi bagian integral. Jadi harus menjadi intinya gitu. Jadi sebuah pendidikan gitu, sebuah intinya harus penting lah perencanaan program BK itu harus disusun sebagaimana mestinya supaya menjadi efektif itu untuk mencapai tujuannya bersama. Di sini ada bagian-bagian ya, ada yaitu bimbingan dan konseling sebagai sistem dan subsistem. Apa yang disebut dengan sistem itu maksudnya?
Ada beberapa tujuan di sini. Ada 3 aspek utama mengapa PK disebut sebagai sistem gitu. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kegiatan, ketiga adalah implementasinya. Tujuan itu untuk mencapai gitu. Tujuannya sebagai konselor memudahkan strateginya, menentukannya. Yang kedua ada kegiatannya gitu. Jadi kegiatan untuk mencapai tujuan yang tadi tersebut. Adapun yang ketiga itu implementasi kegiatan, yaitu sebuah kegiatan proses gitu supaya tercapainya suatu tujuan tersebut gitu. Sebuah prosesnya. Diimplementasi kegiatan sebuah pelaksanaannya. Terus yang kedua adapun sistematika penyusunan dan pengembangan program BK. Nah, di sini kan ada kebagi dua nih. Pada dasarnya yang penting kan dalam penyusunan dan pengembangan program BK itu, yang pertama adalah pemetaan kebutuhan, masalah dan konteks layanan. Yang kedua adalah desain program. Jadi yang pertama itu kita tentuin dulu kebutuhannya itu apa aja, misalkan ada masalah apa aja. Jadi yang disebut dengan pemetaan kebutuhan, masalah dan konteks layanan yaitu sebuah kegiatan untuk pengukuran, untuk penilaian, misal kayak observasi gitu. Ini ada anak, misalkan ada masalah dalam kecerdasannya, harus dibantu kayak gini itu permasalahan anak. Terus ada juga permasalahan lingkungan di sekolah, bagaimana nih supaya tidak ada terjadi misalkan ada tindak pembulian seperti begitu. Setelah ketemukan masalah-masalahnya, itu kita harus membuat desain programnya gitu dan rencana aksi. Kita udah dapat masalah, kita harus menemukan solusinya. Nah, ini ada berbagai macam cara ya. Konselor itu sebagai petugas bimbingan harus melakukan hal-hal seperti ini nih. Contohnya, pertama adalah identifikasikan dulu dan rumuskan berbagai kegiatannya. Seperti yang tadi jelaskan, harus merumuskan masalahnya dulu. Yang kedua yaitu pertimbangkan porsi waktu yang diperlukan. Dia harus ada estimasi waktunya gitu, harus pas waktunya, bagaimananya. Ketiga, inventarisasi kebutuhan. Nah, ini dicek gitu kebutuhannya apa aja gitu, diinventaris. Misalkan anak ini membutuhkan apa ya, bimbingan lebih lanjut. Oh, ini misalkan butuh bimbingan apa, kuliah misalkan. Oh, dikasih brosur atau apa gitu program kegiatannya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.